Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya guna menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Demikian dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Di dalam rekomendasi penyelesaian non-yudisial itu tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu, tetapi pemerintah menyatakan mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi dan pemerintah menyesali keterjadinya peristiwa itu. Jadi tidak ada permintaan maaf dan tidak ada perubahan status hukum terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu, yaitu misalnya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tetap itu berlaku sebagai ketetapan yang tidak diubah. Kemudian mengenai peristiwa yang sudah diputuskan oleh pengadilan juga itu sudah tetap berlaku. Jadi yang kita lakukan ini adalah fokus pada korban sekali lagi, korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang berdasar temuan Komnas HAM ada 12 peristiwa. Dan peristiwa itu tentu tidak bisa ditambah oleh pemerintah. Karena menurut undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat atau bukan, itu adalah Komnas HAM. Dan Komnas HAM merekomendasikan 12 yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, saudara sekalian, saya ingin masyarakat paham perbedaan antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat. Pelanggaran HAM berat itu dititik beratkan pada unsurnya, di mana pelakunya melibatkan aparat secara terstruktur. Mungkin korbannya hanya 2 atau 3 orang, tetapi itu bisa menjadi pelanggaran HAM berat. Tetapi kalau pelakunya itu sipil terhadap sipil lainnya, meskipun korbannya ratusan, seperti peristiwa bom Bali dan sebagainya, itu bukan pelanggaran HAM berat, tapi kejahatan berat, gitu. Ini istilah hukum supaya dimengerti, karena ada orang yang mengatakan tidak ada lagi pelanggaran HAM berat. Ya memang tidak ada, yang ada kejahatan berat itu banyak, kriminal itu banyak. Nanti kita akan mengumumkan kepada warga negara yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu yang ada di luar negeri, yang kita kenal sebagai istilah eksil. Nah, banyak sekali orang yang tidak terlibat dalam gerakan, misalnya apa yang disebut G30 SPKI, dulu menjadi korban tidak boleh pulang di luar negeri. Karena waktu itu mereka disekolahkan oleh Presiden Soekarno ke berbagai negara di Eropa Timur, di Eropa dan RRQ dan macam-macam gitu. Begitu mereka selesai, ternyata terjadi peristiwa G30S sehingga tidak diizinkan pulang pada waktu itu. Nah, mereka ini masih ada beberapa di luar negeri, nanti akan kita undang. Mereka ini bukan anggota PKI. Mereka ini korban karena disekolahkan lalu tidak boleh pulang. Saya ingin beri contoh. Presiden Habibie ini adalah salah satu korban peristiwa tahun 65. Beliau tahun 60 bersekolah ke Jerman. Tahun 63 lulus master, lalu melanjutkan doktor. Lulus doktor, persis pada akhir tahun 65 terjadi peristiwa G30 SPKI. Beliau termasuk orang yang semula tidak boleh pulang. Tetapi pada tahun 74 ketemu dengan Presiden Soeharto ketika berkunjung ke Jerman dan kebetulan mereka kenal. Ditanya, Habibie kok kamu ada di sini? Saya tidak boleh pulang, Pak. Lalu kenapa? Ada kebijakan. Karena peristiwa 65 kami tidak boleh pulang. Lalu oleh Pak Harto diajak pulang dan jadilah dia orang besar, ya. Orang besar yang kemudian menjadi presiden. Nah, korban yang seperti ini, orang yang sekolah, bukan terlibat gerakan 30 September, hanya disekolahkan saja. Sekarang masih ada beberapa di luar negeri
menurut Menkumham tadi masih ada 39 orang. Nanti ini akan kita cek satu persatu, meskipun mereka memang tidak mau pulang, tetapi mereka ini akan kita nyatakan sebagai warga negara yang tidak pernah mengkhianati negara. Karena untuk pengkhianatan terhadap negara itu sudah selesai di pengadilan Mahmiluk, sudah selesai di era reformasi, di mana screening dan sebagainya dihapus, dan kemudian semua warga negara diberi hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan.